Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 bagi kita semua. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus, saudaraku, di sepanjang tahun 2021 yang baru saja kita lalui, dalam perjalanan hidup kita mungkin masih banyak masalah-masalah yang masih kita hadapi sampai saat ini, terutama masalah kesehatan COVID-19 yang sampai saat ini kita hadapi. Hampir seluruh dunia bahkan mengalami hal yang sama dengan kita. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Berbagai macam bencana alam yang terjadi dapat kita hadapi di tahun 2021. Seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin pitung beliung, bahkan perubahan ekstrim iklim dunia yang kita alami di tahun 2021. Kita perlu merencanakan satu resolusi tahun baru 2022 mungkin secara paket, supaya kita dapat melakukan yang lebih baik lagi di tahun ini. Bahkan mungkin di tahun 2021 banyak kebiasaan yang kita yang kurang produktif yang harus kita tinggalkan. Marilah mulai kita membuat perencanaan dan memiliki action plan yang lebih produktif lagi. Sebelum saya menyampaikan resolusi pada tahun 2022 yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan sebenarnya ada manfaat membuat satu resolusi dalam setiap tahun baru yang kita hadapi. Yang pertama, untuk memotivasi pribadi kita. Kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk berusaha lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Baik dalam kebutuhan kerohanian, jasmani, dan materi. Yang kedua, saudaraku, untuk pengendalian diri, self-control. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu dari 9 buah Roh Kudus adalah kendalian diri sendiri secara stabil, penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga proses demi proses yang kita lakukan dalam setiap tahun harus berjalan dengan baik. Yang ketiga, saudaraku, empatnya adalah untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan mimpi kita harus memiliki perencanaan yang baik, merancangkan sesuatu yang lebih baik lagi. Namun demikian kita harus menyamakan atau menyesuaikan rancangan kita itu sesuai dengan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Yang keempat, saudaraku, kita harus lebih memahami bahwa hidup kita ini, diri kita ini harus berharga, terutama berharga di mata Tuhan dan di mata sesama. Demikianlah manfaat kalau kita membuat satu resolusi dalam setiap tahun. Saudaraku, dalam tahun 2022 ini kita membuat 3 resolusi besar. Yang pertama, saudaraku, kita akan terlampau khawatir tentang apapun yang terjadi di tahun 2022 ini. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini tidak ada orang yang memastikan kapan akan berakhir, saudaraku. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan akan jadi bagi kita. Dan juga masalah-masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan hidup kita, masalah hidup kita, tetap jangan terlampau khawatir, karena Tuhan adalah penolong kita dan perlindungan kita. Saudaraku, ada beberapa firman Tuhan yang perlu kita imani dan kita lakukan di tahun 2022 ini, sehingga ketakutan kita, kebimbangan kita akan terkurangi sama sekali. Yang pertama, saudaraku, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 5 ayat 7 juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan meliharamu. Luar biasa. Firman Tuhan juga berkata di Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, Yesus maksudnya, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Firman Tuhan juga berkata di Ibrani 13 ayat 6, sebab itu
Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat lakukan manusia terhadap aku. Inilah firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang menguatkan harapan kita bahwa kita selalu ditolong oleh Tuhan dari segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di tahun ini. Kita perlu hikmat. Contohnya kita menghadapi pandemi COVID-19, tetap kita harus berhikmat, tetap patuh pada protokol kesehatan. Demikian juga menghadapi permasalahan hidup yang lain. Kita harus menerapkan tindakan kasih penuh hikmat dan kebijaksanaan. Resolusi yang kedua adalah tentang perencanaan atau rancangan dalam setiap hidup kita. Setiap orang pasti memiliki rancangan dalam hidupnya. Apapun yang akan dilakukan, dia selalu merancangkan sesuatu. Karena orang cerdas berkata, dalam perencanaan yang baik akan mendapatkan pencapaian yang baik juga. Walaupun setiap apa yang kita rancangkan tidak terjadi dan tidak digenapi dalam satu periode tertentu, orang selalu terus membuat rencana, selalu merencanakan yang terbaik. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini harus kita imani. Kerap kali apa yang kita rancangkan tidak terlaksana atau tidak berjalan dengan baik, saudaraku, membuat kita kecewa, bahkan menjadi tidak semangat. Kenapa? Karena ada dua hal yang membuat kita boleh kecewa kalau rancangan kita tidak tercapai sesuai dengan keinginan kita. Yaitu alasan yang pertama, sebagai pengikut Kristus atau orang percaya kepada Yesus. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Itulah alasannya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah kenapa rancangan kita tidak terjadi misalnya dalam satu periode. Ternyata Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita juga tahu di firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Kita memahami setiap apa yang sudah dijanjikan Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak akan menjadi kecewa lagi apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada hidup kita. Nah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita harus menyesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita selalu khawatir kalau seandainya kita merencanakan tapi tidak tercapai dengan baik? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan kita. Kadang kita lupakan Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 13 dan 15 saya bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mengapa kita menjadi kecewa jika apa yang kita rancangkan dalam hidup kita tidak terlaksana dengan baik, saudaraku? Karena kita lupa melibatkan Tuhan. Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Alkitab mengatakan juga, untuk segala sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup kita ini, harus kita melibatkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita rancangkan semuanya ditentukan oleh kehendak Tuhan. Itulah resolusi yang kedua dalam tahun 2022 ini, saudaraku. Resolusi yang ketiga, saudaraku, adalah komitmen untuk mengasihi Tuhan dan komitmen untuk mengasihi sesama, atau menjalankan hukum yang terutama. Firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 7-39 berkata, saudaraku, saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah sebenarnya komitmen kita di tahun 2022, tetap kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Komitmen yang pertama tadi dikatakan adalah untuk mengasihi Tuhan. Apakah indikasinya bahwa kita mengasihi Tuhan, saudaraku? Indikasinya tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, di mana Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hingga kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintahnya. Perintahnya apa, saudaraku? Kita harus menjauhi segala larangan-larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Itulah sebenarnya bukti kita mengasihi Tuhan. Kita memang setia beribadah kepadanya. Salah satu exempelnya beribadah dengan setia. Apakah kita sudah betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita sudah memiliki karakter dan pikiran seperti karakter dan pikiran Kristus? Sehingga genaplah yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Bahwa sekarang Allah turut bekerja untuk memberikan kebaikan bagi kita. Yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Dan komitmen yang kedua tadi di Rasul yang ketiga ini, kita harus mengasihi sesama. Saudaraku, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang biasa. Saya pikir tidak ada hal yang luar biasa di sana. Tidak ada nilai tambah yang kita dapat kalau mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita harus mengasihi keluarga kita terlebih dahulu, mengasihi pemilik kita, mengasihi sesama, mengasihi setiap orang di mana kita ada. Dan kita boleh menjadi berkat dengan cara membantu secara dana, dengan material, tenaga, dan waktu, dan pemikiran kepada semua orang. Tanpa memandang suku, agama, budaya, perbedaan budaya, ras, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling ekstrim sekali, saudaraku, kita harus ngasihi musuh kita. Mari kita baca satu firman Tuhan yang berkata di Matius 5:4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini jelas-jelas perintah Tuhan. Namun dalam prakteknya, dalam implementasinya di kehidupan kita sehari-hari, kita memang harus mengasihi musuh kita. Tapi kita harus penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Kita harus mampu memahaminya yang lebih cerdas lagi. Jangan sampai apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita menjadi sia-sia. Apakah memang betul-betul bermanfaat kasih kita yang kita terapkan itu bagi musuh kita? Kita harus terus berhikmat dan bijaksana. Demikianlah 3 poin utama resolusi tahun 2022 ini yang akan kita lakukan di tahun ini. Kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kita harus terus-menerus merencanakan segala sesuatu dan kita sesuaikan dengan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus selalu mengasihi Tuhan di dalam aspek kehidupan kita seluruhnya. Dan kita harus mengasihi sesama seoptimal mungkin apa yang kita lakukan. Apa yang menjadi potensi kita, kompetensi kita, kita gunakan untuk melakukan yang terbaik bagi sesama. Sehingga saya menyampaikan sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Biarlah resolusi ini boleh bermanfaat bagi kita yang menyaksikan dan yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.